Mungkinkah seorang anak dalam keadaan merdeka kemudian orang tuanya budak? Mungkin enggak? Hah? Mungkin enggak? Bagaimana mungkinnya? Coba beri gambaran kepada kita surah dari kemungkinan itu. Kemudian melahirkan anak, kemudian ibunya itu masih dalam keadaan kalau dimerdekakan oleh mungkin nggak ya kawan? Mungkin, jawabannya mungkin. Misalnya terjadi pertempuran, kemudian si anak selamat, si bapak tertawan, lalu dijadikan budak. Mungkin nggak? Kemudian setelah itu, bapaknya berpindah-pindah tangan sampai akhirnya suatu saat kebeli sama anaknya. Dia tahu ini bapaknya, kemudian dia bebaskan dari perbudakan. Dia beli, kemudian dia bebaskan. Mungkin saja. Masa-masa saat terjadinya banyak peperangan. Nah, itu mungkin saja. Baik. Atau asal ibunya adalah budak sebelum dia lahir ke muka bumi ini, kemudian dia lahir, lalu ibunya karena kebodohan tuannya dijual oleh tuannya kepada pihak lain, kemudian berpindah tangan, sampai kemudian si anak yang hasil dari tuan yang pertama membebaskan ibunya dari perbudakan itu dengan membelinya dari orang yang memilikinya pada saat tersebut. Nah, maka yang demikian mungkin terjadi, yaitu di saat-saat banyaknya terjadi pertempuran, peperangan di antara muslimin dengan orang-orang kafir. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya. An Abi Burdata annahu syahida ibn Umar dari Abi Burdah. Abi Burdah ini nanti akan disebutkan, dia adalah anak dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Abu Burdah menyaksikan Abdullah bin Umar wa rajulun yamaniyun, dan seorang laki-laki Yamani, ini dari negeri Yaman, yatufu bil bait, yang tawaf di Baitullah al-Ka'bah. Hamala ummahu wara'a dhahri, dia memikul atau menggendong ibunya di belakang punggungnya. Subhanallah, tawaf dengan menggendong ibunya. Luar biasa, tawaf itu berat, ini sambil menggendong ibunya di belakang punggungnya. Yaqul, dia berkata, sambil mengucapkan ucapan ini, inni laha ba'iruhal mudallal, sungguhnya aku adalah ontanya yang baik. Ini pernyataannya untuk ibunya. Inni laha ba'iruhal mudallal, aku baginya, yakni bagi ibunya, adalah ontanya yang baik, yang gampang, yang baik. In uz'irat rikabuha lam uz'ar, jika binatang-binatang yang dikendarainya lari meninggalkannya, lam uz'ar, namun aku tidak akan lari.
Nah, jadi kalau seandainya ibuku ini punya binatang kendaraan, yakni onta yang dikendarainya, dan onta itu lari, sementara aku tidak akan lari. Ini dia ungkapkan untuk menunjukkan betapa dia sangat antusias untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, taat kepada kedua orang tuanya, dan setia terhadap kedua orang tuanya. Khususnya di sini adalah ibunya. Nah, sehingga dia rela untuk tawaf di Al-Ka'bah dengan menggendong ibunya di belakang punggung. Baik. Nah, sambil dia menggendong ibunya, dia mengucapkan ini, aku adalah ontanya yang baik. Apabila ontanya yang dikendarainya lari, aku tidak akan lari. Artinya dia sangat taat, sangat patuh, sangat tunduk, sangat berbuat baik kepada orang tuanya, yaitu ibunya. Summa qala, kemudian dia berkata, ya ibn Umar, wahai Abdullah bin Umar, aturani jazaituha, apakah engkau lihat aku telah membalasi kebaikannya dengan perbuatan seperti ini? Tawaf dengan menggendong ibunya. Nah, tawaf dengan menggendong ibunya. Qala la, kata Abdullah bin Umar, tidak, engkau belum bisa membalasi kebaikannya. Padahal ini kebaikan yang luar biasa. Menggendong ibunya ketika tawaf. Nah, menggendong ibunya ketika tawaf, sambil mengucapkan kata-kata yang menunjukkan ketundukan dan kepatuhannya kepada ibunya. Namun kata Ibnu Umar, dia belum membalasi kebaikan ibunya. Wala bizafratin wahidah, dan engkau belum membalasi kebaikannya walaupun satu napas yang tersenggal. Zafrah, yakni napas yang tersenggal. Baik. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani di bawah, Al-Murrah wala bizafratin wahidah, dia sebutkan bi fathi az-zai wa sukunil fa, dengan menfathahkan zai dan mensukunkan fa-nya. Zafra. Artinya al-murratu min az-zafir, yang pahit dari zafir. Apa itu zafir? Wa huwa taraddud an-nafs, yakni nafas yang turun naik. Nah, nafas yang turun naik. Hatta takhtaliful adla, sampai tulang rusuk itu mengembang. Apa namanya? Kalau di sini takhtalif, yaitu berarti apa namanya, ikhwan? Apa namanya? La, untuk menunjukkan bahwa bergeser tempatnya. Bergeser tempatnya. Nah, takhtalif, yang mestinya di kanan berpindah, yang kiri berpindah. Baik. Tapi dalam sebagian penafsiran disebutkan hatta tantafih al-adla, yakni apa? Mengembang tulang rusuk itu. Yang menunjukkan nafas yang turun naik. Makanya kita artikan tadi nafas yang tersenggal-senggal. Oleh karena itu, budak wanita yang mengangkat air dengan nafas yang tersenggal-senggal disebut dengan zawafir. Zawafir. Kenapa disebut dengan zawafir? Karena dia mengangkat air dan nafasnya turun naik tersenggal-senggal. Maka disebutlah dengan zawafir. Baik. Kemudian kata Syekh, beliau sebutkan sini al-murrah min az-zafir, yang pahit dari turun naiknya napas. Apa itu yang pahit dari turun naiknya napas? Ya, napas yang tersenggal-senggal. Keadaan yang paling buruk ketika seorang bernafas ketika saat nafasnya tersenggal. Dan kita rasakan bagaimana ketika nafas kita tersenggal. Berat terasa ya. Dan terasa badan itu tidak enak tentunya. Ketika nafas kita tersenggal-senggal.
akibat mengangkat sesuatu yang berat atau karena berlari dan sebagainya. Akan kita rasakan ketika nafas tersenggal itu suasana kondisi badan yang berat. Baik. Sehingga sampai digambarkan di sini tulang-tulang rusuknya bergeser dari tempatnya. Wa hadza ya'ridu lil mar'ati indal wad'. Dan ini terjadi pada wanita ketika melahirkan. Nah, yang pernah melihat memperhatikan istrinya melahirkan. Bagaimana? Antum perhatikan? Antum lihat nggak bagaimana nafasnya? Ketika mereka melahirkan, nah, ini berat sekali. Iya, dalam keadaan berat seperti itu. Nah, kata Ibnu Umar, engkau tidak bisa membalasi kebaikannya dan tidak satu senggalan nafasnya. Ya, ini ketika dia melahirkan. Satu nafasnya yang tersenggal saja ketika dia melahirkan belum tentu bisa engkau balasi kebaikannya. Menunjukkan betapa besarnya kebaikan orang tua, khususnya ibu. Nah, padahal berapa nafas yang dia lakukan dengan tersenggal-senggal ketika melahirkan? Nggak bisa terhitung barangkali. Nah, kecuali kalau ada nanti kemajuan belakangan, ada untuk menghitung nafas seorang ibu ketika melahirkan. Nah, baik. Ini satu saja tidak akan bisa engkau balasi. Makanya keberadaan kedua orang tua menjadi sebab kelahirannya di muka bumi adalah kebaikan yang luar biasa. Nah, tidak akan pernah bisa dibalasi oleh seorang anak. Khususnya untuk ibu. Ini baru melahirkan, belum kehamilannya. Kemudian yang ketiga apa? Menyusui. Makanya dia dilebihkan di atas seorang bapak dalam hal berbuat baik sebanyak 3 kali lipat. Nah, thumma tafa Ibnu Umar. Kemudian Ibnu Umar tawaf fa'atal maqam. Kemudian dia mendatangi al-maqam, yakni maqam Ibrahim. Fa shalla rak'atain. Lalu dia salat 2 rakaat. Dan ini sunnahnya seorang yang selesai tawaf di Al-Ka'bah salat 2 rakaat di maqam Ibrahim. Nah, begitu ya Pak Ridwan. Hah? Masih ingat nggak manasik hajinya? Nah, hakadha. Tsumma qala. Kemudian beliau berkata, "Ya bna Abi Musa, wahai anak Abi Musa, yakni Abi Musa al-Asy'ari, inna kulla rak'ataini, sungguhnya setiap 2 rakaat ini tukaffirani ma amamahuma, dapat menghapuskan dosa yang di hadapan keduanya, yakni yang dilakukan sebelum keduanya." Baik, menghapuskan dosa. Salat 2 rakaat di maqam Ibrahim setelah tawaf. Tentunya hadis ini menunjukkan betapa besarnya kebaikan kedua orang tua yang tidak bisa dibalasi oleh seorang anak. Khususnya yang disebutkan dalam hadis ini adalah ibu. Nah, kebaikan yang dilakukan oleh Abu Burdah tidak bisa membalasi walaupun satu nafas yang tersenggal dari ibunya ketika melahirkannya. Nah, Allah musta'an. Maka sangat patut kalau seorang anak mencurahkan kemampuannya untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Dalam asar ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Pelajaran yang pertama yaitu al-hirs ala taqwimil a'mal. Hendaknya seorang punya semangat untuk menilai amalan-amalannya. Nah, ini melakukan penilaian terhadap amalnya. Amalnya ini, besar enggak kebaikannya? Atau seberapa jauh kebaikan amalannya ini? Sehingga dengan demikian dia bisa meningkatkan mutu dari amalannya. Nah, kalau orang yang tidak perhatian terhadap amalnya,
sulit baginya untuk menambah amalan-amalan kebaikan tersebut. Sebab dia tidak perhatian terhadap amalnya. Bisa beramal, alhamdulillah, tidak bisa ya sudah. Besar kecil ya terserah lah, penting apa yang dilakukan. Bukan kita nyatakan bahwa ini tidak baik, amal yang dilakukannya baik. Tetapi kalau dia tidak punya perhatian untuk menilai amalnya, bobot dan kebaikan amalnya, maka sulit baginya untuk bisa menambah mutu dari amalnya. Apakah menambah secara kuantitas ataupun kualitas? Kuantitas yakni menambah jumlahnya, atau kualitas menambah tingkat kebaikan dari amalnya tersebut. Nah, seperti orang ini di sini, dia menanyakan kepada Abdullah bin Umar, apakah aku telah membalasi kebaikan ibuku? Nah, ini untuk dia tahu, apakah ini sudah cukup atau belum. Sehingga kalau belum cukup, maka perlu dia untuk menambahnya, meningkatkannya. Tapi kata Ibnu Umar, la, belum cukup. Tidak bisa engkau membalasi kebaikannya, walaupun hanya satu nafasnya yang tersenggal, yakni ketika melahirkan. Nah, ini menuntut untuk dia meningkatkan amalan kebaikannya bagi ibunya. Baik. Kemudian pelajaran yang bisa diambil dari asar ini, mujazat ashabil ma'ruf. Hendaknya seorang membalasi perbuatan orang yang berbuat baik terhadap dirinya. Coba lihat ketika kedua orang tua, bapak dan ibu, memiliki kebaikan yang besar terhadap seorang anak, Allah memerintahkan untuk anak itu membalasi kebaikan kedua orang tuanya dengan kebaikan pula. Maka sepantasnya setiap orang yang berbuat baik untuk dibalasi. Nah, bukan saja orang tua, bahkan siapa saja dari kalangan muslimin, kalau dia berbuat baik terhadap kita, hendaknya kita balasi kebaikannya dengan kebaikan. Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Barang siapa yang berbuat kepada kalian kebaikan, maka balasi kebaikannya. Naam, hadis Abdullah bin Umar, riwayat Abu Dawud, dan disebutkan oleh Syekh Muqbil dalam Al-Jami' As-Sahih mimma laysa fi Sahihain. Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Barang siapa yang berbuat kepada kalian kebaikan, maka balasi kebaikannya dengan yang setimpal. Nah, kalau tidak dapat membalasinya dengan yang setimpal, fad'ulah. Fa in lam tajidu ma tukafi'u bihi fad'ulah. Kata Rasulullah, kalau kalian tidak mendapatkan apa yang kalian gunakan untuk membalasi kebaikannya, maka doakan baginya. Hatta tarau annakum qad kafa'tumu. Sampai kalian melihat bahwa kalian telah membalasi kebaikannya itu. Nah, paling tidak minimal mengucapkan apa? Jazakallahu khairan. Kata beliau alaihi salatu wassalam dalam riwayat Tirmidzi yang sahih, "Na'am, man qala jazakallahu khairan faqad ablagha fis sana." Barang siapa yang mengucapkan jazakallahu khairan, semoga Allah membalasimu kebaikan, berarti dia telah memuji dengan sangat. Nah, kemudian pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, hadis ini menunjukkan kedudukan ibu yang sangat tinggi dan keutamaannya yang besar terhadap anak-anaknya. Sebab betapa beratnya kondisi seorang ibu ketika melahirkan. Nah, dia melahirkan seorang anak dengan nafas yang tersenggal-senggal. Nah, yang membuat tentunya rasa capek, susah, payah ketika dia melahirkan. Makanya tak jarang seorang wanita selesai melahirkan, dia merasakan tubuhnya penat, capek, letih. Nah, bahkan mengeluarkan keringat dingin. Dan di waktu-waktu itu memang masa-masa yang luar biasa bagi seorang wanita. Nah, oleh karena itulah seorang anak
harus mengetahui kedudukan seorang ibu yang telah melahirkannya. Makanya kita katakan ini pada ibu kandung, bukan ibu tiri. Sebab ibu tiri itu adalah istri dari bapak kita, bukan ibu yang melahirkan kita. Walaupun tentunya selayaknya kita untuk berbuat baik kepadanya karena dia adalah istri daripada bapak kita. Kalau itu mahramnya termasuk berbuat baik karena dia punya jasa terhadap anak itu, karena dia telah menyusui. Dia punya bahagian, yaitu menyusui. Walaupun tidak sempurna dia yang hamil kemudian dia yang melahirkan, tapi dia punya jasa menyusui. Maka berhak pula untuk dilakukan albir, yakni perbuatan baik. Apalagi wanita itu adalah wanita yang menjadi mahramnya. Namun kedudukannya tidak seperti ibu kandung yang hamil kemudian melahirkannya dan menyusuinya. Baik. Kemudian pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, menunjukkan bahwa seorang ibu mendapatkan pahala yang cukup besar ketika dia melahirkan seorang anak. Karena susah payahnya besar. Mulai dia hamil, kemudian dia melahirkan, kemudian dia menyusui. Maka ini semua mengandung pahala yang besar dari Allah Tabaraka wa Ta'ala apabila dia melakukannya dengan sabar dan tidak berkeluh kesah, mengucapkan hal-hal yang bisa mendatangkan murka Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, dari asar ini, bahwa asar ini mengingatkan kita untuk selalu berbuat baik kepada ibu, mendoakan mereka, dan perlu kita selalu menyadari bahwa kita masih kurang menunaikan hak seorang ibu karena kebaikannya yang cukup besar. Sampai di sini orang itu mengira bahwa dia telah membalasi kebaikan ibunya dengan dia menggendong ibunya ketika tawaf. Tapi ternyata itu belum ada apa-apanya. Menunjukkan bahwa besar pun pengorbanan kita kepada seorang ibu, tetap kita masih kurang dalam memenuhi haknya. Baik. Kalau kita mengingat yang demikian ini, ikhwan, memudahkan kita untuk birrul walidain. Ketika kita mendapatkan orang tua kita dalam keadaan tua renta. Orang sering berkeluh kesah ketika orang tuanya sudah tua renta, karena mereka banyak menyusahkan. Apalagi saat dia pikun, perilakunya kembali kepada perilaku anak kecil. Belum makan, sudah makan, tapi minta makan kembali. Katanya kan sudah makan. Belum, saya belum makan dari pagi. Bahkan sebagian orang tua bicara sama yang lainnya, sama anak yang lain. Wah, saya di sana nggak dikasih makan. Padahal tiap hari makan. Harus sabar. Dan itu terjadi. Diminta untuk sholat, nggak mau. Tapi setelah sholat, bilang saya belum sholat. Al-muhim, banyak tingkah lakunya yang membosankan, menyusahkan, dan memberatkan si anak. Kalau dia mengingat yang demikian ini, bagaimana orang tuanya dahulu susah payah membesarkannya, yang demikian akan memperingan bebannya untuk sabar menghadapi orang tua yang demikian. Bahkan sebagian orang mungkin berkeinginan kalau orang tuanya itu cepat-cepat mati.
dan bicara sana kemari, aduh orang tua saya ini mudah-mudahan cepat mati deh. Nah, Allah musta'an, berkeluh kesah terhadap orang tuanya. Baik. Maka perlu membalasi kebaikan kedua orang tua dengan kebaikan pula. Itu setimpal. Nah, sebagaimana dia susah payah membesarkan kita, maka kita harus berkorban susah payah pula untuk melayaninya ketika dia sudah tua renta dan pikun. Nas'alullah ayyu'inana ala dzalik. Baik. Dan dalam azhar ini sungguhnya secara isyarah menunjukkan bahwa hendaknya seorang wanita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak melahirkan. Karena dengan banyak melahirkan itu dia mendapatkan banyak pahala dan kebaikan. Nah, secara tidak langsung ini membantah program yang digalakkan oleh kufar yang berupa tahdid an-nasl. Apa itu tahdid an-nasl? Membatasi keturunan. Nah, yang diistilahkan oleh orang kita dengan KB. Hadza mukhalif bin nusus. Naam, menyelisih nas-nas baik dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan beliau alaihi salatu wasallam menyatakan, tazawwadu al-walud fa inni mukathirun bikumul umam yaumal qiyamah. Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang terhadap suaminya dan subur, gampang melahirkan anak. Karena aku akan berbangga-bangga dengan jumlah kalian yang banyak di hari kiamat nanti. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru menganjurkan untuk menikahi wanita yang subur supaya banyak anaknya. Nah, maka tidak boleh seorang melakukan tahdid an-nasl, yakni membatasi keturunannya, kecuali untuk kondisi-kondisi tertentu yang sangat dibutuhkan. Seperti, kalau seorang wanita tidak diperbolehkan untuk hamil, karena kalau dia hamil akan mengandung mabarrah terhadap keselamatan dirinya. Dan ini tentunya setelah pemeriksaan dan penelitian dokter yang ahli bahwa dia tidak boleh untuk hamil kembali. Maka boleh saja dia memasang alat untuk mencegah kehamilannya. Alat apa namanya? Mencegah kehamilannya. Tapi sementara waktu, sampai hilangnya mabarrah tersebut. Atau dalam kondisi yang bukan untuk selama-lamanya, karena suatu kebutuhan. Misalnya dia dalam perantauan jauh, dalam keadaan sedang mencari ilmu, sementara kalau istrinya tiap tahun mengeluarkan anak, akan kesusahan. Sehingga dia butuh waktu untuk mengatur kelahiran anaknya, sehingga memudahkan dia, menolong dia untuk mencari ilmu, dan mengatur pendidikan anaknya sampai waktu yang dimudahkan oleh Allah untuk istrinya kembali melahirkan anak untuknya. Maka yang demikian kalau sementara waktu insya Allah tidak mengapa. Dan ini fatwa Syekh Abdurrahman hafizahullah ta'ala. Nah, al-muhim dalam kondisi-kondisi tertentu yang memang dibutuhkan bagi seorang untuk sementara waktu tidak mengapa. Tapi kalau melakukan tahdid an-nasl dalam jangka waktu yang lama, bahkan untuk selama-lamanya, ini yang dilarang. Nah, ini yang bertentangan dengan Al-Quran was sunnah. Baik. Wallahi orang yang punya anak cuma satu, cuma dua itu menyesal nantinya. Menyesal. Banyak kebaikan yang didapatkan oleh seorang ketika dia punya anak banyak. Memang susah waktu kecil menanganinya, tapi setelah besar, dia akan rasakan kemanfaatannya. Apalagi kalau dia berhasil mendidik anaknya menjadi anak-anak yang saleh. Tidak mesti jadi ustaz, yang penting dia anak yang saleh. Saleh bisa mendoakannya, itu satu kebaikan. Membantunya untuk
kepentingan duniawiyahnya ataupun kepentingan agamanya. Orang yang punya anak satu, hartanya banyak, kemudian tiba-tiba anaknya bandel, ngebut-ngebutan ketabrak, mati, bingung dia. Selingak-selinguk tidak punya anak, sementara sudah tua renta. Yang suami sudah 50 lebih, yang istri sudah 40 lebih, sudah menufus. Lalu apa yang akan dia lakukan? Itu akibat keluarga tidak berencana. Nah, tidak memperhitungkan kemungkinan. Punya anak satu, punya anak dua. Punya anak dua, dua-duanya bandel. Nah, subhanallah. Yang demikian itu sungguhnya bertentangan dengan nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Baik. Ilahuna insyaallah kita cukupkan pelajaran ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asar yang kita baca sahih al-isnad, sanadnya sahih.